CEO tanpa sengaja menemukan sebuah gelang. Namun terkejut menemukannya persis sama dengan gelangnya sendiri. Ini membuat pikirannya langsung melayang ke 20 tahun lalu. Saat itu ia menderita leukemia dan terpisah dari keluarganya. Hampir saja meninggal di salju. Untungnya seorang gadis kecil menemukannya. Tidak hanya membawanya ke panti asuhan. Dia bahkan mendonorkan sumsum tulang untuknya, membebaskannya dari penderitaan leukemia. Sejak hari itu, dia berjanji dalam hati, sepanjang hidupnya pasti akan melindungi gadis itu. Tapi kemudian keduanya dibawa pulang oleh keluarga mereka. Sejak saat itu mereka kehilangan kontak. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Bocah laki-laki itu mengambil alih perusahaan keluarganya, menjadi CEO dengan kekayaan ribuan miliar. Tapi selama bertahun-tahun, dia terus mencari gadis itu. Namun selalu tanpa hasil. Pada hari itu dia menerima telepon dari neneknya. "Nenek, aku tidak akan pergi mengantar manajer itu. Hai Cheng dengan populasi 30 juta jiwa. Hanya baginya, peruntunganmu dan dia paling cocok. Jika kau tidak pergi, dia tidak akan hidup lebih dari 30 tahun. Aku tidak percaya takdir. Aku di kamar presiden Hotel Emperor. Jika kau tidak datang, aku akan melompat. Nenek." Kembali dan pesan hotel, agar keberadaannya tidak diketahui orang. Saat akan pergi, dia juga meminta asistennya untuk menyebarkan berita palsu bahwa dia masih berada di luar negeri. Namun yang tidak dia ketahui adalah gadis yang selalu ada di pikirannya setiap malam memimpikannya. Kakak Xiao Bei. Kakak perempuan. Kakak Xiao Bei. Kau sebenarnya di mana? Ini adalah telepon dari ayahnya yang diterima oleh gadis itu. Meminta dirinya untuk segera pergi ke Hotel Emperor. Bertemu dengan tunangannya, Lu Beicheng, yang sedang berselingkuh di sana. Gadis itu dengan tegas mengatakan kepada ayahnya, dirinya menyukai seseorang, tidak ingin menikah dengan Lu Beicheng. Berharap ayahnya bisa melepaskannya. Tetapi ayahnya mengatakan kepadanya dengan tegas, keluarga Lu, orang terkaya, telah menunjuknya untuk menikah. Dia harus menikah. Mau tidak mau, dia harus menikah. Kakak, aku akan menjagamu. Aku akan pergi menangkap basah mereka. Dengan begitu aku bisa membatalkan pertunanganku dengan Lu Beichuan. Ambilkan aku seragam petugas kebersihan. Pintu dikunci dari luar. Dia belum mengerti apa yang terjadi. Presiden langsung menerjangnya. Dia masih ingin melawan, tetapi menyadari bahwa dia sama sekali tidak punya tenaga. Begitulah dia kehilangan sesuatu yang paling berharga. Keesokan paginya, gadis itu terbangun, menemukan dirinya sendiri berbaring di samping seorang pria asing. Dia mengira pria itu adalah tunangannya, Lu Beichao. Jadi dia mencoba untuk mengambil pakaiannya sebelum pria itu bangun, dan bersiap untuk kabur. Tapi saat sampai di pintu, CEO itu mencekik lehernya, dan menekannya dengan kuat ke dinding. Siapa kau? Tidak mungkin. Meskipun presiden melihat seragam petugas kebersihan di lantai, tetapi dia tidak percaya. Seorang petugas kebersihan kecil bisa naik ke tempat tidurnya. Maka dia menanyai gadis itu siapa yang mengirimnya. Saat aku masuk kemarin, istriku pingsan. Mendengar perkataan itu, presiden baru teringat. Kemarin malam memang dirinya yang terkena obat bius, dan secara paksa berhubungan dengan gadis itu. Maka secara tidak sadar melepaskan gadis itu. Saat itu juga, dia menerima telepon dari asistennya. Neneknya, aku sudah mengatur tunangannya, Nona Song, untuk bekerja di perusahaannya. Pada saat yang sama, gadis itu juga menerima telepon dari adiknya. Adiknya menyuruhnya segera pulang, dan mengatakan kepadanya bahwa semua ini adalah kesalahpahaman besar. Tunangannya, Lu Beicheng, saat ini sedang melakukan inspeksi di luar negeri. Dia juga mengatakan kepadanya, ayah, sudah mengatur dia untuk menjadi asisten di sisi Lu Beicheng, biar mereka berdua bisa saling mengenal lebih dekat. Saat itu gadis itu baru menyadari bahwa dirinya ternyata berhubungan dengan seseorang yang sama sekali tidak dikenalnya. Telah terjadi interaksi. Maka dengan cepat dia mengambil pakaian yang ada di lantai, mengambil kalung yang jatuh di ranjang dan bergegas keluar. Menunggu sampai direktur selesai menelepon. Keluarkan kartu bank untuk bersiap mengganti rugi gadis itu. Namun mendapati gadis itu sudah pergi. Hari itu, gadis itu mengendarai sepeda listriknya ke perusahaan direktur, bersiap untuk mengikuti wawancara. Namun tidak menyangka begitu sampai di depan pintu perusahaan. Hampir saja dia ditabrak mobil mewah yang tiba-tiba menerobos. Dia menghampirinya untuk memprotes. Tidak disangka, orang itu tidak hanya mengabaikannya, tapi juga mengejeknya dengan sombong. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kau tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Hampir menabrakku. Bukankah kau seharusnya meminta maaf? Mobil ini edisi terbatas.
一定就是总裁夫人啊！这个把我成了，我光将就这，不是说好了要保护？ Bagaimana bisa sampai semua orang tahu? Presiden secara khusus memerintahkan agar kami dengan baik merawat Anda. Kau adalah wanita Lu Beichuan. Lu Beichuan memang bermasalah. Aku harus mendapatkan bukti agar bisa mengurangi kerugian keluarga Song akibat pembatalan pertunangan. Urusanmu apa? Mau memeras uang, ya? Ambil uangnya dan pergi. Apakah kamu mengerti tentang menghargai orang lain? Suruh kamu pergi. Tidak mengerti ya? Pengemis busuk, panggil suamimu. Aku ingin bertemu langsung. Ingin bertemu Tuan Lu? Kau juga seorang nyonya. Aku lihat kamu, anjing miskin. Pasti ingin menggoda CEO. Aku datang untuk wawancara asisten CEO. Lihat saja penampilanmu yang lusuh itu. Kurasa kamu pasti punya niat buruk terhadap CEO. Ini offer yang dikirim langsung oleh Dewan Direksi. Kamu punya? Aku datang ke perusahaan suamiku untuk bekerja. Masih butuh offer? Masih bengong ngapain? Suruh dia pergi. Home? Kalian ngapain? Bos lu sudah sampai. Proyek yang lalu. Kalian mau ngapain? Mau ngapain? Tentu saja menyuruhmu pergi. Lu tidak akan menginginkanmu. Kau tidak perlu khawatir. Kebetulan saja bisa menyingkirkan saingan ini. Yu Chuan benar-benar orang yang tidak berguna. Perusahaan tidak kekurangan. Memiliki orang sepertimu yang ikut campur. Kau ini berani menghina istri presiden. Kau cari mati. Jangan keterlaluan. Aku ini nyonya dari keluarga lu. Ada masalah kalau aku menginjakmu? Kau tahu aku siapa? Aku adalah aku. Aku peduli siapa kau. Menghina istriku. Ya pantas kau kupukul. Kau berani memukulku. Aku akan lapor polisi. Memukulmu ya memukulmu. Butuh alasan apa? Silakan lapor. Lihat saja polisi akan menangkap siapa. Barang rongsokan seperti ini pun ada yang menginginkannya. Kembalikan padaku. Ingin mengambilnya ya? Hahaha, ada di sini, hahaha. Berikan padaku. Ambil saja. Kembalikan padaku. Berikan padaku. Negosiasinya sudah selesai? Sudah menyuap manajer umum lu. Pastikan dia menjaga nona muda dengan baik. Anda yakin ingin masuk? Tidak perlu, jika dia melihat kita, dia akan tidak senang. Beri aku, hahaha, kamu. Jadi nona muda Song adalah calon istri di masa depan. Menemaninya, masa depanmu akan cerah. Tenang saja, saya pasti akan menjaga nona muda dengan baik. Tenang. Kedua tuan sudah mengatur semuanya. Selama saya di sini, ini wilayah Anda. Kakak Tiger benar-benar perhatian. Wanita itu tadi menyinggung nyonya. Siram saja dia. Jangan sampai membuat malu di sini. Hei. Mereka sedang apa? Katanya ada orang yang merebutkan sidik jari asisten dengan Nona Song. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Mengandalkan wajah dan kulitmu yang murahan. Ingin menggoda suami orang. Lihat apakah kamu masih berani menggoda suami orang.
Ah, ah. Suka mencampuri urusan orang lain. Benar-benar rendah. Tentu saja. Biarkan wanita itu juga ikut wawancara. Kakak, apakah kau akan selalu membantuku berdiri setiap kali aku jatuh nanti? Selama aku ada, aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Kak Qin, benarkah kau? Takut apa? Aku ini istri Tuan Lu. Belum juga bertindak. Biarkan aku lihat ini. Nak, masih ingin bersikap dewasa dan tidak tahu malu? Jangan-jangan. Hentikan. Lepaskan dia. Asisten Zeng, kenapa kau datang? Perusahaan ini berantakan sekali. Kau ini tidak ingin lagi menjadi general manager, ya? Semua gara-gara si pendatang baru yang berani main tangan. Kalau tidak bicara, malah akan membuatku tersinggung. Sudah waktunya, bawa mereka untuk wawancara. Tapi Tuan, Anda sedang membuang waktu Tuan Lu. Iya, iya, iya. Orang itu sepertinya agak familiar. Tapi kamu ini tidak menyangka direktur Lu setampan ini. Ya, kami sangat beruntung. Katanya, sedikit sekali orang yang pernah bertemu dengannya. Membawa simpanan ke kantor, apa itu bisa disebut orang baik? Giliranmu. Baik. Kakak Wei, tolong lindungi aku. Jangan kira aku tidak tahu. Kalian tipe orang seperti ini di sungai kecil. Bergantung pada wajah dan penampilanmu yang murahan. Ingin menggoda suami orang. Coba lihat, berani tidak menggoda suami orang. Ah. Kau ini pelakor. Benar-benar buta. Benar-benar. Anran. Biarkan wanita itu juga ikut wawancara. Ah. Kakak Xiao Fei. Kakak Xiao Fei. Petualangan ya, kakak. Apakah nanti setiap kali aku jatuh, kakak akan selalu membantuku berdiri? Ada aku, kamu tidak akan jatuh. Kakak Qin, benar-benar kamu? Takut apa? Aku ini istri Tuan Lu. Belum juga bertindak. Aku pergi. Kau ini anak kecil. Jangan-jangan. Nona, di sini juga jangan-jangan. Berhenti. Lepaskan dia. Berhenti. Lepaskan dia. Asisten Zeng, kenapa kau datang? Terima kasih. Benarkah? Hahaha. Pergilah kau. Perusahaan ini berantakan sekali. Kau ini tidak ingin lagi menjadi general manager. Semua gara-gara yang baru datang ini. Memukul orang, belum lagi. Masih juga menyinggung. Sudah waktunya, antar mereka untuk wawancara. Tapi kau membuang-buang waktu Tuan Lu.
Iya iya iya. Orang itu sepertinya agak familiar. Halo, perhatikan wanita ini. Tidak menyangka Direktur Lu setampan itu. Ya, kita sangat beruntung. Katanya, sedikit orang yang pernah bertemu dengannya. Membawa selingkuhan ke kantor, apa itu masalah besar? Giliranmu, bagus. Kakak Xiao Bei, lindungi aku. Sudah menemukan keberadaan Nona Jinjin. Dia di mana? Tunggu aku menemuinya. Kau datang untuk wawancara? Baik, Tuan Lu. Gila ya, Lu Beichuan rupanya seperti ini. Tuan Du ada urusan mendadak. Wawancara selanjutnya akan kutangani ya. Baik. Kau lulus wawancara. Ayo, ku bersihkan dirimu sebentar. Ganti pakaian. Terima kasih, aku akan pulang dan menggantinya sendiri. Lu Zuo itu sangat perfeksionis. Kau mau langsung dipecat jika bertemu dia dalam keadaan seperti ini? Benar saja, banyak masalahnya. Demi mendapatkan bukti, aku mengorbankan kesempatan yang susah payah ku minta. Di mana kamar bagus itu? Ganti seragam kerja ini dengan yang bersih ya. Baik. Bereskan barang-barangmu dengan rapi. Sebentar lagi aku akan membawamu ke kantor Tuan Lu. Kakak Xiao Bei, aku akan segera membatalkan pertunanganku dengan Lu Beichuan. Kalau Tuan Wu tahu aku melakukan hal seperti ini, aku takut apa? Lakukan seperti yang kukatakan. Keuntungannya tidak sedikit. Hei. Hahaha. Apakah aku tidak punya uang? Kau di perusahaan? Ah, mati lampu. Hahaha. Norak sekali. Aduh. Ah. Astaga. Bos, pelamar tadi di mana? Saya ingin bertemu dengannya sekarang juga. Lagi-lagi kau, beraninya kau naik ke tempat tidurmu? Orang lain masuk ke jalanmu, itu karena kau. Pasti ada yang menyuruhnya di belakang. Itu keluarga Song. Kau juga bekerja di Lucy, ya? Masih berpura-pura. Apa? Aku memang Lu Beichuan. Jangan pura-pura. Kau pasti orang suruhan keluarga Song, kan? Dia tahu identitas saya. Lu Beichen sebenarnya aku. Aku tidak peduli berapa banyak uang yang diberikan keluarga Song kepadamu. Untuk merayu aku.
Aku tidak akan pernah menyukai orang seperti kamu yang menjual tubuh demi uang. Pergi kau dari sini sekarang juga. Kau memang datang untuk menggoda Lucy. Aku tidak. Dengan pakaian seperti itu, bicara seperti itu, ada yang percaya? 会有人信吗？ Bajingan murahan. Berani juga memukulku. Ya, ternyata dia adalah pelaku habitual. Kau ingin menggoda Tuan Lu. Ditangkap olehku, Nyonya Lu ini. Apa jadinya nanti? Jinjin ada di Jalan Chengxi. Nona Mo, bukankah gelang Jinjin ada di kantor? Mungkin terjatuh sebelumnya. Sekarang lantai atas berantakan. Nona Song sedang menghukum wanita itu. Mau ikut campur atau tidak? Kudengar dia menggoda manajer umum. Hanya untuk bisa tidur dengan Tuan Lu. Benar? Wanita itu terlihat tidak bermoral. Mungkin saja memang pekerjaannya. Seperti itu. Seandainya aku laki-laki itu, pasti akan kupukuli dia sampai mati. Hei, hei. Pihak sana bilang harus buru-buru ke bandara. Suruh kau sampai di sana dalam waktu 20 menit. Aku tidak punya. Mereka yang menyuruhku mengganti seragam kerja. Siapa yang masih berani berdalih? Kau berani melawan Nyonya. Sejujurnya, dia, seorang wanita simpanan, pantas menjadi Nyonya. Yang memiliki perjanjian pernikahan dengan keluarga Lu adalah nona dari keluarga Song. Tentu saja aku dan Tuan Lu sudah putus. Apakah kalian semua tuli? Seret pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku adalah nona dari keluarga Song. Haha, Bu, dia mulai mengoceh. Dengan penampilanmu seperti ini, meskipun sudah dandan habis-habisan, berdiri di depan Tuan Lu pun dia tidak akan melirikmu. Lepaskan aku. Aduh, tidak apa-apa kan, Bu? Kau memukulku. Ah. Ah. Kamu menggunakan tangan ini untuk mengirimkan lamaran kerja, ya? Ah. Sayang, teriaknya keras sekali. Pasti sangat haus, ya? Maukah kau mencari beberapa pria yang kekar? Dia akan melindungimu, kan? Nyonya, kok bisa jadi sebesar ini? Apa nanti akan terjadi sesuatu? Takut apa? Aku kan Lufu. Kalian beberapa orang bersihkan ini sampai benar-benar bersih. Kalau berhasil, dapat apa? Bonus, bonus, bonus. Hauer benar-benar royal tangannya. Semua orang tercengang. Haha. Hahaha. Haha. Hahaha. Seperti mimpi. Kau terus membicarakan Nona. Tidakkah kau takut Song Jia membalas dendam padamu? Bagaimana bisa ada dua kakak perempuan? Siapa sebenarnya yang seperti itu? Asisten baru yang direkrut Tuan Lu kemarin hilang. Periksa rekaman CCTV dan temukan dia segera. Aku sudah mempersiapkan diri dengan baik. Aku tahu Tuan Lu dan Nona Song yang tertua sudah menikah. Kau berbohong saja tanpa persiapannya. Aku sudah melihat data dirimu. Di sana tertulis bahwa namamu adalah Li Jinjin. Dan istri kita itu bermarga Song. Karena kau bilang kau adalah putri sulung keluarga Song. Maka hubungilah Song Chen dan suruh dia datang ke sini. Nama tuan muda kedua Song juga pasti kau tahu. Dia adikku. Kenapa aku takut? Beraninya kamu meneleponnya dan menyuruhnya datang, Nyonya? Song Chen adalah adikmu. Panggil dia langsung saja. Bukankah kau wanita murahan ini? Kalau begitu kamu yang memanggilnya, maka aku akan melakukannya. Oke, kalau begitu terserah kamu.
Miliki kemampuan untuk membuka busur Anda. Menjawab telepon. Tuan kedua, ayo temukan sesuatu dengan cepat. Nomor yang Anda tuju sedang dalam panggilan. Dipukuli beberapa kali. Pihak lain terus berjuang. Anda seharusnya sudah muak dengan drama ini. Giliranku juga. Ah. Ah. Chen Hu akan segera mengantar satu set pakaian. Tinggallah beberapa hari lagi. Sudah lama ku dengar bahwa Chen Hu adalah bawahan tuan kedua. Xin Xin memang benar-benar putri sulung. Ah. Ah. Kau mengotori sepatu nyonya. Ah. Apa yang ingin kau lakukan? Terlalu kotor. Tentu saja untuk membersihkannya untukmu. Ah. Naik. Ah. Aha. Aha. Aku tidak ada di sana. Aku adalah dia. Hahaha. Hentikan Song Xin Xin. Tenggorokanku serak. Ayo bantu Hao Bang agar lembab. Hahaha. Hah, obat mujarab semahal ini malah dimuntahkan. Buka mulutnya. Ah. 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 Bukankah kau ingin mendekati Tuan Lu? Baiklah. Bagaimana kalau aku bantu mengirimkannya ke email Tuan Lu? Hom. Guru telah mencarikanmu banyak pria. Nikmatilah pertemuan dengan kakakmu. Ah, ah. Ah. Bangun. Hahaha, nyonya. Tuan Lu sepertinya sudah datang. Nyonya, kami semua bekerja untuk Anda. Kami akan celaka. Benar kan? Pergi dan cegah dia di jalan. Berani sekali. Perempuan murahan. Apa yang kau lakukan? Dia menjatuhkan Lu Beichuan dan bahkan mengejarnya ke perusahaan. Aku akan membuatnya hancur. Hom. Minggir, Tuan Presiden. Nyonya sedang mandi di dalam. Anda benar-benar tidak nyaman untuk masuk. Dia putriku.
Hai, dia bilang kalau dia punya atasan. Yang ingin bertemu Anda segera untuk konfirmasi. Katanya sih dia suka menggoda atasannya. Bahkan suami orang lain juga digodanya. Aku dengar sih, orang seperti itu masih bisa melakukan operasi perbaikan. Memalsukan keperawanan. Masih punya sedikit kecantikan juga sih. Malam ini aku akan memberi kalian hadiah. Ini hanyalah sebuah instruksi pelatih biasa. Menunjukkan bahwa saat itu kakakmu tidak mungkin seperti itu. Ah, berikan padaku. Seperti ini. Ah. Peristiwa hari ini. Sebuah kata pun jangan sampai diketahui oleh Tuan Lu. Akibatnya bagi yang melawan saya. Sudah jelas kan? Ya, Nyonya. Bagaimana akhirnya? Akhirnya seperti apa? Kau? Lu dikabarkan. Sudah, aku ingat aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Matilah kau. Ibunya bertanya padamu. Song Dakiao di depan. Dia juga tidak mengenal nona muda. Kalau begitu, biarlah aku memanfaatkan kesalahan ini. Dia menggoda kamu. Aku sebagai tunanganmu. Manajer membuka pintu. Ada apa? Apa yang kau katakan? Kau hanyalah alat perkawinan yang kubeli dengan 10 miliar. Apa bedanya dengan memelihara seekor anjing? Belum kau terima pelajarannya? Saya mengikatnya. Segera kirim ke keluarga Song. Jangan serahkan saya pada tuan muda kedua. Jangan. Tuan Luo tidak ada hubungannya dengan kami. Semua atas perintah nona besar keluarga Song. Benar. Dia yang memaksa. Kami memisahkannya untuknya. Orang itu juga dibawa oleh orang-orang Song Che. Hahaha. Awasi mereka. Buat mereka memakan serpihan kaca. Kirim ke Song Chen. Tuan Lu, saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Tuan muda kedua. Telepon dari Lu Beichuan. Nona muda ada di tangan mereka. Suruh kau datang dengan etikat baik untuk menukar orangnya. Apa yang dia minta? Siapa yang peduli apa yang dia makan? Cepat. Sudahlah. Batalkan semua. Sialan. Batalkan. Semua harus memanggil Nona dengan hormat. Jika terjadi sedikit saja masalah, semua akan mati. Batalkan. Pertemuan dibatalkan. Nona Qinjin mengatakan ada urusan mendadak. Untuk sementara tidak bisa datang. Aku akan coba usahakan lagi. Dia tidak punya lonceng. Lalu siapa sebenarnya kerabatku? Ternyata, orang yang selama ini dicari Lu Benchuan adalah Song Jinli. Lonceng itu adalah kebahagiaan mereka. Kakak Bai. Bukankah sudah dijanjikan kalau aku dalam bahaya, kau akan menyelamatkanku? Loncengku mana? Bajingan kecil. Jadi kaulah orang yang selama ini dicari tuan muda lo. Tapi tidak apa-apa. Posisi direktur Lu ditakdirkan untukku. Tuan Lu, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tuan Lu, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tuan Lu, lihatlah foto ini. Dia juga punya cloud. Ponsel lawan bicara tidak bisa ditentukan. Nomor virtual yang terdaftar. Lokasi identifikasi sangat terpencil. Jangan-jangan ini jebakan. Bawa dulu orang itu kembali ke keluarga Lu. Lalu Song Cheng datang untuk menukarnya.
Hahaha. Lu Beicuan, aku sudah sampai. Kakakku mana? Aku sudah sampai. Kalian di mana? Kakakku mana? Bawalah orang yang kuinginkan. Kakakmu adalah jaminannya. Orang seperti apa? Kau ingin orang seperti apa, sih? Jelaskan padaku dengan jelas. Halo. Ini. Sialan. Bahkan Pak Tua kedua pun tidak tahu harus berbuat apa. Pasti akan membuat air muka orang-orang di timur laut menjadi pucat pasi. Kakak, apakah kita harus menanggalkan pakaiannya lalu memfotonya? Memotret foto saja apa artinya? Kita harus membuat video. Itu loh, video dengan banyak orang dan alur cerita. Hahaha. Kalian beberapa orang jadi aktornya. 5 tua, jelaskan skenarionya. Aku adalah putri tertua keluarga Song. Kau masih bermain cosplay, sih? Itu semakin membuatku bersemangat. Aku ingin berperan sebagai nona muda. Kita lihat apakah kau bisa menakut-nakutkanku besok. Kamera siap ya? Aha. Kau berani menggigitku, brengsek. Ah. Hahaha. Anak laki-laki itu kembali. Hugo tidak apa-apa kan? Hugo. Sialan. Jangan mendekat, jangan mendekat. Akan ku sakiti kamu. Katanya sakit, kan? Mau kubunuh kau. Sini, jangan berisik. Aduh. Astaga, mainnya seru sekali. Kupukuli dia dulu. Aku yang pertama. Ah. Tuan kedua dan Nona ada di tempat biliar naga dan harimau. Ahaha. Oh. Kamu jalan. Siapa yang peduli jika kamu mati? Ehem. Dia juga putrimu. Dia sangat kejam. Keluarga lagu. Tidak ada lagi sumber daya yang akan dihabiskan untuk orang-orang yang tidak berguna. Terlebih lagi, seorang putri yang sakit parah. Sudah sangat bermurah hati mengirimnya ke panti asuhan. Paman Mei Mei sakit karena menyelamatkan aku. Aku bergolongan darah panda. Bisakah dicoba? Kau ingin mati? Kalau begitu cobalah saja. HMPH. Jangan takut, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kau jalan. Siapa yang peduli kau mati atau tidak? Hahaha. Atau kau bunuh diri sendiri. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita. Tusuk dengan kuat. Kakak Xiao Bei. Maaf, mungkin aku tidak bisa menemuimu lagi. Beicuan ini. Tapi ini wilayah keluarga Song. Pergi. Jangan lari, aku akan membawamu pergi. Kakak. Berani membuat wanitaku mati. Dia adalah bintang utamaku di sini. Kau hanya pernah tidur dengannya sekali. Maka kau akan menjadi wanitaku. Hanya milikku.
Aku akan mematahkan setiap jarinya. Ah, Su Mei-chun. Kau diam-diam membantu wanita lain di belakang nona muda. Tuan muda kedua tidak akan melepaskanmu. Sudahlah, Kak, ayo pergi. Tuan muda sudah tidak berguna lagi. Ayo kita pergi. Roknya. Tuan muda. 10 menit yang lalu nona muda dibawa pergi oleh Lu Beichuan. Ah, tidak berguna. Tidak berguna. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Cepat. Tuan muda kedua. Aku punya cara. Kalau tidak, dia akan mengembalikan San Xiaojiu. Orang Jepang itu ingin menikahi pemilik lonceng. Karena lonceng sudah bertindak, maka panggil nona muda kembali. Bagian yang patah sudah diperbaiki. Orang yang terakhir kali menelepon mengaku sebagai Nona Jinjin telah menghilang. Saya sudah memeriksa rekaman CCTV dengan teliti. Nona Jinjin selalu memakainya di pergelangan tangannya saat wawancara. Benar-benar kerabatku. Dan identitas asli Nona Jinjin adalah tunangan Anda, Song Jinli, bukan? King. Benar kata nenek. Kau adalah istri yang ditakdirkan untukku. Aku benar-benar menyia-nyiakan waktu selama ini. Bahkan ingin membatalkan pertunanganku denganmu. Tapi hanya karena kami sama-sama anak dari panti asuhan Song. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi nona besar Song? Sedang diselidiki. Apa yang sebenarnya dialami selama ini? Ada apa? Dengan gaya kerja keluarga Song. Kurasa. Uang, aku pasti akan menggantinya dengan baik. Setelah kau sembuh, kau harus menikah denganku. Tapi papa pernah bilang, orang seperti itu akan mati. Kalau bukan karena kamu, aku sudah membeku sampai mati di jalanan. Jadi kita akan bertahan hidup. Selalu bersama. Benar, sayang. Kakak, kau pernah bilang ingin selalu bersamaku. Cepatlah bangun. Kemungkinan masih belum ditemukan. Tidak penting. Selama semua orang baik-baik saja. Ah. Dia bangun. Orang yang melakukan 2 kesalahan berturut-turut tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan hidup. Apakah kamu mengerti? Semuanya dimulai dari sekarang. Kau hanyalah teman seperjuangannya. Kau sudah bangun. Jin Quan adalah aku. Center ini milikmu? Bagaimana bisa kenal? Hidup seperti ini. Kau adalah dewa. Tolong aku, tolong. Tolong aku. Ah, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kakak. Tunggu aku sebentar. Lonceng. Di mana loncengku? Sudah diatur. Tidak masalah. Rumah sakit sudah ada orang kita. Akan membantu mengirimkan informasi. Lagi pula, dia adalah orang yang dicari Lu Beichuan. Di sisi lain. Lagi pula, Nyonya Song adalah ibu Anda dan nona besar. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Kakak perempuan. Jika Lu Beichuan memiliki kekasih lain, dia akan membunuh ibumu. Kau seharusnya sudah melupakannya. Jangan lepaskan aku. Jangan rebut sabitku. Ini milik ribuan orang. Siapa yang mengizinkanmu membawa ini? Kau sendiri yang memasangkannya untukku di panti asuhan. Kau lupa? Ah.
Benar-benar Xiao Beige. Xiao Beige, aku tidak akan pernah berpisah denganmu lagi. Aduh. Bukankah ini Tuan Lu? Lama tidak bertemu. Hahaha. Lepaskan aku. Ini satu-satunya yang ditinggalkan kakak laki-laki itu untukku. Ini dipelihara di kediaman keluarga Song. Semuanya milik keluarga Song. Lepaskan aku. Lu Baichuan. Ini hadiah dari kakak Xiao Bei untukku. Aku tidak boleh kehilangannya. Kenapa barang kakakmu ada padamu? Tuan kedua, aku salah. Tuan kedua, maafkan aku. Aku salah. Tuan kedua, aku salah. Saya Lu Baichuan. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Ada apa? Kenapa tunangannya nona muda? Kata nona muda. Jika aku berhasil memainkan sandiwara ini, dia akan mengembalikan kebebasanku. Maaf, maaf, maaf. Aku salah, maaf. Tolong jangan bunuh aku. Aku salah, maafkan aku. Kakak. Kakak, kakak ada di sini. Kakak, kau bukan kakak Xiao Bei. Kau memukulku, kau bukan dia. Kau bukan kakak Xiao Bei. Kakak. Maaf, maaf, maaf kakak. Ah, kau ngapain sih? Kembalikan padaku. Ah, kau ngapain? Kembalikan padaku. Tolong. Bawalah dia pergi. Kembalikan dia padaku. Cepat lihat. Cepat lihat. Akulah kakak Xiao Bei. Yang kau maksud adalah kau? Putri kecil PIG. Akhirnya aku menemukanmu. Ibu mertua masuk ruang perawatan intensif. Barang yang tidak berguna. Bahkan hati seorang pria pun tak mampu kau taklukkan. Mu Feichuan menyukai wanita lain. Dan menarik semua dananya. Dia sudah berjanji tidak akan memukul ibuku. Masih berani menyebut wanita tua itu. Dia yang tidak bisa menghasilkan anak laki-laki. Tidak bisa menghasilkan anak laki-laki. Kau ini wanita murahan yang tidak berguna. Mati saja sudah bagus. Su Beichuan sama sekali tidak menyukaiku. Dia sudah berkali-kali mengajukan pembatalan pertunangan secara damai padaku. Kau yang tidak mau setuju, diam. Kau mau ibumu mati? Bukankah kau sudah tidur dengannya? Sekarang telanjang dan berlutut di hadapannya, memohon padanya. Kalau begitu, aku akan... Kita lihat saja nanti bagaimana penampilanmu. Baik. Aku akan mencarinya. Jangan sampai dia tahu apa yang sedang kita cari. Aku akan mencari Song Chen. Hubungi Lu Beichen. Aku akan mengambil perjanjian kerja sama Lucy. Mendapatkan kepercayaan nenek Lu. Duduk kokoh di posisi nyonya Lu. Benar saja semuanya diatur olehnya. Song Jing, kau benar-benar tidak mengecewakan keluarga Song. Apa? Lu Beichuan. Dia adalah kakak kecil Beichuan. Dialah wanita yang kau sukai. Ya. Ya. Zhong Xianxian adalah orang yang sangat penting bagiku. Sangat penting. Apakah aku mencintai Qian Qian? Dia adalah Qian Qian. Aku harus mencintainya. Lalu bagaimana dengan ibu? Ini tuan kedua, tuan kedua. Jangan telepon tuan kedua. Ah, kakak, kontraknya sudah didapat. Kakak, halo. Rencananya sudah dilaporkan? Ah, kau berpura-pura lagi. Kau melakukan apa? Kau lebih dulu tanyakan pada dirimu sendiri. Apa yang kau lakukan? Yo Xiaoyu, kau ingin membunuh Xin Xin? Song Xian benar-benar rendah. Aku tidak punya matahari. Kau terlahir sudah memiliki segalanya.
Kau berikan dia padaku, ya? Kumohon padamu, ya? Jangan takut. Ada aku. Hatinya penuh dengan Song Xiexin. Dia sama sekali tidak peduli dengan semua yang terjadi 15 tahun lalu. Dia sudah melupakannya. Kau bilang aku tidak ingin melihat wanita ini. 我想看见这个女人。 Kepalaku sangat sakit. Ah, biarkan dia pergi, bolehkah? Baiklah, sebentar lagi aku akan menyuruhnya pergi. Suruh dia pergi sekarang juga. Aku ingin dia pergi. Terima kasih, tolong panggil orang. Kau tidak mau menandatangani perjanjiannya? Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Dicuri. Kau tidak pantas memakainya. Jangan memujiku. Itu milikku. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Song sepenuhnya bergantung pada dana Lu. Makanan, pakaian, dan barang-barang yang kau gunakan, mana yang bukan dariku? Song King, kau benar-benar membuatku jijik. Karena kakak laki-laki Xiao Bei sudah melupakanku. Aku akan mendapatkannya dan menyelamatkan ibuku dulu. Meskipun aku mati. Aku akan mati di keluarga Lu. Tidak tahu malu. Meskipun keluarga Song tidak memiliki apapun lagi. Tetap saja keluarga terhormat selama ratusan tahun. Kau tidak akan membatalkan pertunangan kita. Paksa menggantikannya. Akan ditertawakan oleh keluarga-keluarga terpandang seumur hidup. Sebelumnya 10 miliar total uangnya sudah cukup untuk membuatmu kenyang. Sekarang kau mau 20 tahun bagasi. Langkah selanjutnya apakah kau akan menginginkan posisi Nyonya Song? Kau masih menginginkan nyawa Xian-Xian juga? Aku tidak. Kau belum puas, bukan? Katakan. Ya. Kenapa kau masih tidak percaya padaku? Apakah kau lupa apa yang telah dia lakukan padaku? Atau kau sendiri yang mati? Atau aku akan menghabisimu? Tusuk dengan kuat. Itu semua karena kesalahanmu sendiri. Kau pantas mendapatkannya. Tapi Ziwei, itu semua hanya sandiwara yang kau buat sendiri. Nona Xia. Apa maksudmu? Nona Xia, Nona Xia. Ini semua salahku. Nona Xia, maafkan aku. Semua salahku. Semua salahku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Pasien mengalami trauma psikologis yang parah. Tidak bisa menerima sedikit pun rangsangan lagi. Baiklah. Terima kasih. Mari kita pergi. Hah? Aku salah? Aku salah? Aku salah? Aku salah. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh. Aku. Nyawaku untuk nyawanya. Nyawaku untuk nyawanya. Nyawaku untuk nyawanya. Kau masih ingat semua yang terjadi di masa lalu? Hal-hal yang terjadi di masa lalu akan runtuh dengan sendirinya. Lebih baik jangan diangkat lagi. Ah, baiklah, tidak akan kuangkat lagi. Aku akan memanggilmu Xian-Xian mulai sekarang. Aku tidak akan mendengarkan lagi tentang masa laluku. Xian-Xian, Xian-Xian. Segala sesuatu tentangku adalah milikmu. Aku bisa melakukan apapun yang ingin kau lakukan untukmu. Kakak Xiao Bei. Semua yang kau katakan sebelumnya. Semua akan ku kembalikan padamu. Harus kau pakai. Kau benar-benar tidak kesepian? Tentu saja aku ingat kau sudah mati. Aku ingat bagaimana kau memberiku obat di hotel. Untuk menjebakku. Aku akui. Sekarang juga aku akan menggantinya untukmu. Cari asisten Zheng. Batalkan kontrak pertunanganmu. Ambil kontraknya dan pergi. Tidak ingin ada hubungan apapun denganmu. Kau sangat ahli dalam biologi. Jangan bilang tidak. Jangan beri uang pada Ye Wenfeng. Jangan beri dia uang. Bukankah kau bilang tidak akan membuatku tidak bahagia? Beri saja dia uang. Keluarga Lu kita tidak kekurangan uang sebanyak itu. Anggap saja sebagai memberi uang pada pengemis. Jangan. Berhentilah memanggil. Aku akan merasa tidak rela. Tidak perlu uang, Su Beichuan. Asalkan kau menandatangani kontraknya. Aku akan segera menghilang dari pandangan kalian. Qiu Ming, asalkan kau menandatangani kontraknya. Apapun yang kau suruh aku lakukan, aku akan lakukan. Mei Chuan, kau tidak akan melakukan ini untuknya. Kalau tidak, aku akan tidak senang.
SSST. Jadi semua yang kau lakukan ini atas perintah Song Chen? Iya. Jika tidak bisa, ibu akan membantumu. Kita pergi. Soal kontrak kita bicarakan nanti. Liu Bingchuan, kumohon, hanya hari ini saja. Pergi. Membatalkan pertunangan? Aku tidak mengizinkan. Nenek, kenapa kau datang? Jika aku tidak datang, cucu kesayanganku pasti akan terus dianiaya. Dengan nenek di sini, tidak ada yang berani mengganggumu. Bau. Tetap saja anak dari pihak ayah kandung. Tolong kau obati istri yang ditakdirkan untukmu. Nenek, kami tidak percaya takdir. Jadi di dalam tubuhku akan ada darah kakakku. Benar. Jadi, ditakdirkan. Kita semua akan hidup dan bersama. Hari ini aku katakan ini di sini. Kau ingin membatalkan pertunangan? Maka lupakan saja posisi si Yolu. Nenek, kau tahu aku. Demi Xian-Xian, aku bisa melepaskan semuanya. Jangan bicara lagi. Nenek membenciku. Jangan membuat nenek tidak senang karena aku. Aku pergi sekarang. Nenek menyelamatkan hidupku. Beliau menyelamatkan hidupmu. Bos. Kau ini orang bodoh. Sial, tadi saat turun dari mobil, aku melihat nenek itu. Jangan-jangan dia sudah mengetahui hubungan antara aku dan Arya? Ya. Hubungan seperti itu. Panggil dokter. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Song Chen. Kau tidak punya rencana jahat apapun. Tapi berani melibatkan nenek. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku tidak menyangka Song Chen. Demi kepentingan Menteri Song, kau bisa menggunakan cara yang begitu kejam. Tidak akan segan-segan menggunakan cara apapun. Aku tidak akan melupakannya. Jika nenek kenapa-napa, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Berikan padaku. Kau bilang dia hamil anak Lu Beichuan? Iya. Sekarang demi mendapatkan kontrak, nona muda menolak meninggalkan Lu Beichuan. Nenek Lu juga berpikir seperti itu. Tuan muda kedua. Jika mereka berdua saling mengenal identitas masing-masing, itu akan merepotkan. Majukan rencana. Aku tidak berani. Sin, apa kau tidak ingin menjadi kepala keluarga? Hanya perlu kau mendorong nona muda sedikit lagi. Posisi itu adalah yang kau inginkan. Aku menginginkannya. Tuan kedua, apa yang harus aku lakukan? Orang-orangku akan menemukanmu. Lakukan sesuai instruksiku. Yaitu, terima kasih, Tuan kedua. Bersihkan jejakmu. Nyonya Du masa depan. Kakak, kau akan segera menjadi milikku. Song Jinli, setelah malam ini, kekasih hatimu akan menjadi milikku. Ah. Hahaha.
Ah, memberikan hadiah besar tidaklah mudah. Sungguh memalukan. Meneer Song, kau benar-benar memiliki hubungan dengan adikmu sendiri. Benar-benar memiliki perasaan seperti itu. Hubungan terlarang yang kotor. Gelang ini, apakah benar-benar milikmu? Tidak ada hubungannya denganmu. Dia sudah menyukai orang lain. Hal-hal yang sudah berlalu tidak perlu diungkit lagi. Tunggu dulu. Hal-hal itu benar-benar bukan aku. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya sendiri. Kenapa aku harus percaya padamu? Baiklah. Berani bertaruh? Jika kau benar-benar bisa membuktikan bahwa itu aku yang melakukannya, maka aku akan membatalkan pertunangan kita. Baiklah. Jika tidak, kau harus menandatangani kontrak dengan Song Jia, baru kemudian menikah denganku. Kitagawa, kau sudah lelah? Bagaimana kalau kau makan sesuatu dulu? Bagaimana keadaan tubuhmu? Tidak apa-apa. Beberapa hari ini aku masih agak linglung. Saat itu, karena dipukul nona muda, aku malah menjadi lebih sadar. Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa yang kau berikan pada babi ini? Bubur ini, kamu masukkan apa? Ini bubur telur asin dan daging babi cincang. Kok? Yang paling kamu suka waktu kecil. Kamu masih ingat aku suka minum apa? Senang sekali bisa bertemu di Huizhou juga. Ternyata aku dan Lu Beichuan ditakdirkan. Habis makan baru bicara. Lonceng yang kuberikan padamu, mana? Ah, aku panik. Aku sampai lupa membawanya. Kakak, apakah dengan hanya memakai ini, kau akan menemukan aku? Ya, maka mulai sekarang aku tidak akan pernah melepasnya lagi. Ayo, Wei Chang, aku akan menyuapimu. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Lu Beichuan terus-menerus mengatakan ingin mencari kerabatnya. Tapi kenapa tidak mau dengan keluargaku? Minum lagi sedikit ya? Aku sudah membuatnya selama 1 jam. Aku ingin bicara padamu. Jangan. Aku mau kamu menghabiskan semuanya. Aku ingin pergi. Kenapa aku takut? Aku benar-benar takut. Semua ini karena nona muda dan tuan kedua. Mereka ingin membunuh nenek. Aku ingin menghentikan mereka. Dia ingin membunuhku. Dia. Tidak apa-apa, aku di sini. Aku tidak bertengkar. Aku takut. Tidak bertengkar. Bai Shuang. Apakah kau tadi tidak percaya padaku? Tidak, tidak, terima kasih. Tempat lain. Kau lupa? Kau pernah bilang aku adalah malaikatmu, kan? Dia tahu tentang kejadian hari itu. Dialah tuts pianoku. Aku benar-benar bodoh. Bagaimana bisa aku mencurigainya? Aku tahu statusku tidak sebaik nona muda. Tapi perasaanku padamu tulus. Kau tidak boleh mencurigaiku karena hal ini. Jangan emosi, aku tidak akan mengulanginya lagi. Kakak, aku tidak akan mengulanginya lagi. Untungnya Song Cheng memberitahu Song Jin semua ini. Tidak menyangka, kan? Kalau begitu, sekarang kita antar Song Jin Li masuk penjara, ya? Terima kasih. Masih ingatkah kau bagaimana kita berjanji dulu? Beichuan, Beichuan. Panas sekali. Kenapa? Terima kasih. Ini salah. Ini salah. Wei Chuan, Wei Chuan. Biarkan aku sendiri sebentar. Wei Chuan. Wei Chuan, kau mau kemana? Ini salah. Ini salah.
Wei Chuan, tidak bisa. Biarkan aku sendiri sebentar. Wei Chuan. Ibu Wei Chuan kemana? Lu Bei Chuan, ada apa denganmu? 你怎么了？ Bei Chuan, aku di sini. Kau membuka pintu, kau salah orang. Bei Chuan setelah makan beberapa suap ingin marah kepada Xian Er. 竟然发作！ Nona Bei Chuan Xin Xin. Kau sebaiknya kembali saja. Tuan Lu membutuhkan saya. Dia salah orang. Tuan Lu tidak pernah salah orang. Apa maksudmu? Antar Nona Xin Xin pulang. Luo Bei Chuan, apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan aku. Tuan muda kedua. Cium aku. Nona muda dan Lu Bei Chuan tidur bersama lagi. Kakak, jika ibu meninggal, kau baru akan membenci Lu Bei Chuan. Benar, kan? Kian, mulai sekarang, orang terdekatmu hanya aku. Besok aku akan menjemputmu pulang. Kian, aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Terima kasih. Su Jinli, bagaimana berani kau naik ke tempat tidurku lagi? Maaf, perutku sangat sakit. Bodoh atau jahat sih? Metode yang sama, kau akan menggunakannya berapa kali lagi? Lepaskan aku. Perutku sangat sakit. Kalian sedang apa? Xin Xin, kau sedang apa? Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Xin Xin tidak seperti yang kau pikirkan. Dengarkan penjelasanku. Kalian semua adalah penipu. Semua pembohong. Kau tidak mencintaiku. Tidak ada satupun dari kalian yang mencintaiku. Pergi kau. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Lalu bagaimana dengan perjanjiannya? Benar-benar realistis. Aku pasti hamil. Lu Bei Chuan, kau yang membunuh anak kita. Ada apa denganmu? Lu Wei Chun. Nyawa dibalas nyawa. Aku harus menyelamatkan ibu. Apa? Nyawa dibalas nyawa. Tuan Lu. Nenek sudah bangun. Paman ingin berbicara dengan Anda. Nenek tua itu benar-benar kuat ya? Dokter. Wei Chuan, urusanmu apa sih? Kita sekarang jenguk nenek. Cepat panggil dokter. Dokternya? Bagaimana keadaannya? Masih baik-baik saja kan? Nona itu kemarin memintaku untuk melakukan operasi perbaikan. Kurasa ada beberapa efek samping. Sembuhkan dia. Luar biasa, aku bahkan khawatir padanya. Memberi ikan koi keberuntungan, berani merebut pria dari iblis. Mati saja kau. Tuan kedua. Nona Xin Xin bertanya bagaimana harus dilakukan dengan anak nona pertama. Buang saja seperti sampah di Bei Chuan. Ya, tunggu dulu. Janinnya bisa diuji tes DNA. Ya.
Anak yang dikandung Nona pertama adalah anakku. Kau bodoh. Tapi ini. Orang bodoh. Ganti darah dalam gelas ini dengan darah embrio. Lalu suruh Su Xinxin melakukan tes DNA. Cari cara untuk menunjukkannya pada Lu Beichuan. Selain itu. Benar, ya. Suruh Song Xinxin mengantar nenek Lu pergi. Jika gagal, dia akan mati. Paham? Ayo pergi. Bersiaplah untuk menyambut. Nona Sapulang. Hahaha. Hahaha. Antar Sian-Sian minum. Coba sedikit saja. Tapi Nona Sian, anak itu sebenarnya bisa diselamatkan. Ini rahasia Tuan Lu. Iya, iya, iya. Kalau begitu, biarkan saja obat biusnya tidak digunakan. Akan sangat sakit. Aku memang ingin dia merasakan sakit. Pak Lu, listriknya mati. Periksa pemutus sirkuitnya. Nenek, aku akan lihat. Ada apa? Sial. Song Jinli masih menjalani operasi. Surat. Kakak, Lu Beichuan. Dia mengganggumu. Ada apa denganmu? Di mana yang tidak enak badan? Perut. Perut. Menurutmu, ada apa dengannya? Nona Song. Nona Song keguguran. Keguguran sampai sesakit ini? Kamu masih mau melakukan apa lagi? Lu Deng sudah memberi perintah. Tidak boleh memberi Nona Song obat bius. Pergi. Dialah yang menyuruh orang untuk melakukan operasi padaku. Aku bahkan belum merasakan kehadirannya. Dia sudah pergi. Kakak, apa perutmu sakit? Jangan takut, jangan takut. Aku akan mencarikanmu dokter terbaik. Kakak, kau suka anak-anak? Bisakah kau ajak aku bertemu? Lu Beichuan? Dia sudah melakukan ini padamu. Kau masih ingin menemuinya? Bawa aku. Aku tidak bisa pergi. Aku pergi. Bagaimana dengan ibu? Lagi pula. Lagi pula apa? Lu Beichuan adalah kakak kecil Bei, juga ayah dari anak itu. Aku ingin menceritakan semua kebenaran padanya. Meskipun dia tidak menyukaiku, aku akan menceritakan semua kebenaran padanya. Kakak. Mama pergi. Kau kenapa tidak takut? Tidak takut, aku hampir saja bisa mendapatkan kontraknya A. Tidak apa-apa. Maaf. Kau tidak mencintaiku. Bukankah ini semua salahku? Terima kasih. Ah. Hahaha, salahnya dia. Lu Beichuan, dia jatuh cinta pada wanita lain. Dan bersikeras untuk membatalkan pertunangan kita. Hanya karena dia membuat ayahnya marah. Meskipun dia bisa menandatangani kontrak. Ibu juga tidak akan membiarkan dirinya mati begitu saja. Jangan menangis. Jangan menangis. Tapi darahnya mengalir di tubuhku. Dia menyelamatkanku. Seandainya bukan karena kamu, dia sudah lama meninggal. Ini semua karena utangnya padamu. Tidak peduli siapa dia sekarang.
dia tetaplah pembunuh. Kakak. Dia berubah. Mari kita pulang. Ya. Dia sudah berubah sejak lama. Ayo pergi. Lindungi Nona Sinsin dan nenek. Ya, jangan pergi. Jangan pergi, aku takut. Orang-orang di luar itu tidak jelas asal-usulnya. Apalagi Song Jinli masih di ruang operasi. Bai Chuan, jangan. Bukankah kau bilang aku adalah orang yang paling penting bagimu? Sekarang kau akan meninggalkanku untuknya? Jangan pergi, jangan pergi. Bai Chuan. Bai Chuan. Terima kasih. Zhou Beichu. Untuk apa kau meminta maaf? Maaf, kau tidak bisa menikahiku. Atau, kau sudah menyimpan perasaan untuk Song Jing? Terima kasih. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mengganti rugimu. Jangan pergi, Bai Chuan. Bai Chuan, Luo Bai Chuan. Kalian berdua pergi keluar dan atur. Semua orang di ruang operasi dipingsankan. Dia belum bangun juga. Aku akan membalikan laut sekalipun. Tetap harus menemukan manajer Song untukku. Anda telah mengalihkan separuh saham kepada manajer Song. Dengan gaya keluarga Song. Setelah ditolak lamarannya, dia pasti hidup dengan sangat buruk. Uang ini cukup untuk dia bertahan hidup. Tapi dia telah menyinggung Nona Sinsin. Setelah kalian menikah, aku tidak akan menikahi Sinsin. Aku akan menggantinya dengan cara lain. Bahkan jika dia meminta nyawaku, aku akan memberikannya. Sinsin, maaf. Tapi aku benar-benar tidak bisa menyukaimu. Aku akan membalikan seluruh Hai Cheng demi menemukan manajer Song. Tuan Lu, kenapa kau tidak memberitahu Nona Song tentang kebenarannya? Sebenarnya bagaimana caranya aku harus mengatakannya? Meskipun dia hanya memanfaatkan aku. Aku sudah jatuh cinta padanya. Aku merasa ada kesalahpahaman antara Tuan dan Nona Song. Terutama tuduhan palsu terhadap Nona Sinsin. Sinsin telah menyelamatkan hidupku. Baiklah, karena Tuan tidak ingin menikahi Nona Sinsin. Lalu mengapa Tuan tidak menepati janji pernikahan dan menikahi Song Jinli? Buah manajer sekarang ada di keluarga Song. Segera siapkan mobil. Kita pergi sekarang. Nenek tua yang menyebalkan. Kau lihat apa? Benar nenek, itu aku. Aku akan segera menjadi menantu perempuanmu. Sayang sekali. Kau akan segera buta. Kau bilang Ibu Song Jinli meninggal karena Lu Bai Chuan. Lalu kau kembali meninggal karena Song Jinli. Mereka berdua benar-benar menarik. Hahaha. Oh, aku juga harus memberitahu Lu Bai Chuan. Song Jinli mengandung anak Song Chen. Hahaha. Sepertinya keadaan semakin menarik.
Aku tidak sabar ingin melihatnya, nenek. Hahaha. Kontrak rumahku sudah kamu dapatkan kan? Cepat berikan padaku. Ah, ini putriku. Calon istri Lu Beichuan. Sudah lama ingin bertemu Nyonya Lu. Tolong sampaikan salamku kepada Tuan Lu. Papa mama baru saja pergi. Sekarang kau sudah ingin membicarakan bisnis? Mati saja matilah. Apa yang kau suruh aku lakukan sih? Cepat berikan kontrak lu kepadaku. Kau juga segera kembali ke sisi Lu Beichuan. Tenang saja. Aku sudah menekan berita itu. Tidak akan mempengaruhi pernikahanmu. Lu Beichuan sudah memiliki orang yang disukainya. Dia tidak akan menikahiku. Tuan Lu sudah tiba. Saya sedang bertanya padamu. Kau dengar atau tidak? Ini kan putri kandungmu sendiri. Bukan. Hei, jangan dengarkan omongannya. Jangan dengarkan omongannya. Kenapa? Takut sejarah kelammu diketahui investor? Aku tetap akan mengatakannya. Kau menikahi keluarga Song dan meninggalkan ibuku. Tapi kau juga seorang pengecut. Itulah yang menyebabkan keluarga Song runtuh karenamu. Kau mengurung ibuku. Berulang kali. Hanya untuk menyuruhnya melahirkan anak laki-laki untukmu. Semua salah wanita jalang itu. Tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Apa salahku? Aku hanya menginginkan anak laki-laki. Hanya anak laki-laki lah yang merupakan keturunan sejati. Karena kamu, aku kehilangan muka. Seumur hidupku tidak bisa mengangkat kepala. Muka. Kau membuangku ke panti asuhan. Dan berebut makanan dengan anjing liar. Departemen penjara membiayai. Saat aku dikirim ke ranjang Lu Beichuan. Apakah kau pernah peduli dengan harga dirimu? Apakah kau peduli? Selalu hanya perasaan. Hanya keuntungan. Diam. Kalau begitu, sudahlah. Sudahlah. Berhentilah. Berhenti. Kau datang untuk membatalkan pertunangan, ya? Aku akan menepati janji pernikahanku. Ini tidak baik, ya? Li Huan juga sudah setuju dengan kin keluarga kita. Kukira kau membatalkan pertunangan. Mereka sudah datang melamar. Ini harga sebelumnya. Sekarang. Kompensasi kerugian mental. Saya tidak setuju. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalian harus memberikan penjelasan kepada Song Jian. Laporin saja wanita murahan yang tahu diri sebagai pelakor itu. Bagaimana? Lu Beichuan, berikan jawabannya. Cukup atau belum? Aku harus memanggil beberapa perusahaan media lagi. Biar semua orang tahu. Jin Li kita hampir saja diperkosa karenamu. Dia bahkan hamil. Berani kau? Kau berani menebak? Bayangkan bagaimana media akan memberitakannya. Keguguran ikan koi pasti ulahmu. Karena dia bukan anakmu. Seluruh rakyat akan tahu. Presiden Lu yang terhormat dikhianati. Hahaha. Masih punya hati nurani tidak sih? Dia adalah putrimu. Tidak memikirkan dirinya. Melindunginya, menjaganya. Kau malah menggunakan hal ini untuk mengancamku. Apakah kau pernah memikirkan posisinya? Hei. Aduh. Jangan cari alasan lagi. Jangan kira aku tidak tahu. Kau menikahi Jin Li hanya untuk melindungi Song Xinxin. Lu Beichuan. Kau memperlakukannya dengan sangat baik. Selama Lu Beichuan memberiku apa yang kuinginkan. Song Jin Li hanyalah tamengmu. Setelah itu kau mau melakukan apapun terserah. Keluarga Song kami tidak akan mengatakan apapun. Kalau tidak, kau tunggu saja sampai Song Xinxin dimarahi habis-habisan. Ah. Aku tidak pergi.
Kau mau apa? Tidak mau turun, ya? Kalau begitu, aku akan membasuh ibumu dengan air. Biar dia terbuang ke selokan. Biar dia mati pun tidak mau turun. Kau seharusnya berterima kasih kepada sekretaris lu. Jika bukan dia yang mengajukan pernikahan. Seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa menjalani hidup seperti seorang nona muda. Jangan kau. Sudah tahu apa yang harus kau lakukan? Majikan tidak memelihara orang pengangguran. Pergilah dan mohon kepada Lu Beichuan untuk menikahi kamu. Aku setuju. Lu Beichuan, selama kau setuju, aku akan memberikan abu jenazah dan orangnya kepadamu. Kau mau bagaimanapun terserah kau. Apakah wanita ini hidup atau mati, keluarga Song kami sama sekali tidak akan mengatakannya. Satu kata pun tidak. Baik, Tuan Muda. HMPH. Jangan. Kirim ikan mas koki. Ditambah lagi kompensasi mental 1 miliar yuan dari 2 perusahaan. Sungguh terlalu lucu. Pengawas, selama kamu baik-baik saja. Ini semua tidak masalah. Mulai hari ini, kamu dan keluarga Song tidak ada hubungan lagi. Tidak ada seorang pun yang bisa membuli kamu. Mengancam kamu, aku, Lu Beichuan, dan seluruh keluarga Lu akan memberikan segalanya untukmu. HM. Seluruh keluarga Lu akan memberikan segalanya untukmu. Minggir. Aku merekamnya. Dan Song Chen. Lu Beichuan akan menikahi Song Jinli. Song Xinxin. Keluarga Song tidak memelihara orang yang tidak berguna. Maksudmu apa? Masih. Halo. Lu Beichuan, kau sama sekali tidak tahu apa yang kakakku inginkan. Hanya aku yang mengerti dia. Aku membunuh ayahmu untukmu. Apakah kau akan memarahku? Apakah kau akan mencintaiku? Ah. SSST. Bukan hanya itu. Aku akan memberikan 50% dari semua kekayaanku. Tanpa imbalan kepadamu. Asalkan kau mau menandatangani. Setengah dari keluarga Lu akan menjadi milikmu. Kau? Ayah. Aku bersedia menikah dengan Liu Bucha. Bisakah kau mengembalikan Abu Mama kepadaku? Bodoh. Ini setengah dari harta keluarga Lu. Kakek dari keluarga Liu itu sudah lebih dari 50 tahun kan? Tapi kakek dari keluarga Liu itu juga cukup kaya ya? Mengantar ikan mas koi. Kenapa? Menikah dengan siapapun lebih baik daripada menikah denganmu. Aku. Lu Beichuan. Aku tidak peduli kamu berpikir apa. Yang sudah kamu janjikan padaku, harus kamu tepati. Kau tidak mau menandatangani perjanjian lalu terang-terangan merebut orang lain. Tidak mungkin. Tanda tangani saja tanda tangani. Pokoknya yang memberikan ikan koi itu adalah calon istriku. Hahaha. Lu Beichuan. Lu Beichuan, kau juga cukup cerdas. Kau jelas tahu bahwa sampah yang sakit-sakitan ini tidak akan hidup lebih dari 3 tahun. Dia juga akan mengalihkan kekayaannya untuk mendapatkan reputasi baik. Hahaha. Tenang, tenang. Uang itu tetap milikmu. Posisi istri adalah milik Nona Xinxin. Tuan Lu, kerjasamanya menyenangkan ya hahaha. Nenek Irsu, sakit apa kau? Tenang, tidak menular. Berhenti. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Apakah aku mengizinkanmu pergi? Kau melakukan apa? Kau? Apa yang ingin kau lakukan, Mo Guichuan? Ini rumahku. Berani-beraninya kau melakukan kekerasan padaku di rumahku? Kenapa aku tidak? Kau berani macam-macam padaku. Tidak takut di penjara?
Keluarga Song kami memang kekurangan uang. Tapi kami tidak kekurangan cara. Bahkan aku tidak keberatan merekam keburukanmu ini. Dan mengirimkannya ke Song Cheng. Tunggu. Sudah selarut ini. Kau masih ingin membela Song Cheng? Lihatlah ikan koiku. Ia sangat memaafkanku. Aku tahu ikan koi kesayanganku tidak akan mengabaikan aku. Yang paling kau banggakan. Song Chen, dia paling patuh padaku. Maksudmu apa? Keluarga Song tidak memelihara orang yang tidak berguna. Kau sekarang tidak berguna. Aduh, Buddha, aduh, 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 aduh. Tolong aku, Tuan Muda keempat. Menyelamatkan Tuan Muda dulu atau mencari Lu Bei Chuan dulu? Ah, anakku, kau akhirnya datang. Mereka ingin membunuhku. Tidak, kau tidak boleh seperti ini. Jangan, jangan. Apalagi yang ingin kau katakan? Sebenarnya aku dan Zongkin, Lin Zuoxian ingin membunuh orang. Cepat pergi ke lantai bawah. Wei Chuan, diam kau. Baiklah, biar aku yang bicara dulu. Pertama, jika kau ingin menikah denganku, kau hanya akan mendapatkan mayatku. Kedua, 25 tahun lalu memang sudah seharusnya nyawa dibayar nyawa. Sekarang pun juga nyawa dibayar nyawa. 2 tembakan. Apa maksudnya 15 tahun lalu? Apa maksudnya nyawa dibayar nyawa? Anak kecil Jingjing hampir kehilangan nyawanya demi menyelamatkanmu. Hampir saja dia meninggal. Benar-benar nyawa dibayar dengan nyawa. Bei Chuan. Nenekku sampai jantungnya hampir berhenti setelah melihat laporan tes DNA anak dan orang tuanya dari Jin Li. Saking terkejutnya. Ah, kau yang telah melakukan sesuatu. Wei Chuan, kau menyakitiku. Lepaskan aku. Jingjing, kau tidak memberikan uang. Saat di panti asuhan, kita makan dan tidur bersama. Bagaimana mungkin mereka bisa pulang dengan bersih? Suking, siapa sebenarnya dirimu? Bagaimana kau bisa tinggal di panti asuhan? Bagaimana kau tahu tentang nyawa dibayar nyawa? Baiklah, akan kuberitahu kamu. 15 tahun yang lalu aku menyelamatkanmu dan membawamu ke panti asuhan. Kemudian kamu mendonorkan sumsum tulangmu untukku. Menyelamatkan hidupku. Pergi, jangan sentuh aku. Kau membuatku merasa jijik sekarang. Kamulah keluargaku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Akulah. Lu Bei Chuan, kau buta dan bodoh. Kau tak bisa membedakan yang benar dan salah. Kau tak mengerti apa yang kukatakan. Baiklah, akan kuberitahu kau. Kau masih ingat bekas gigitan di sini? Ini bekas gigitanku waktu kecil. Meskipun aku sudah dewasa, bekas gigitannya tak akan berubah. Kamu boleh sekali periksa. Lalu kenapa kau tidak bilang sebelumnya? Apa kau akan percaya jika aku bilang? Pergi ke rumah sakit dulu. Aku khawatir dengan kesehatanmu. Kesehatan. Saat kau memperkosaku, kenapa kau tidak khawatir? Saat kau memaksaku menggugurkan kandungan, kenapa kau tidak khawatir? Kugugurkan kandungan. Bukankah kau yang menyebabkan kematian di dalam perutmu? Orang sepertimu menghilangkan hubungan aku dan kakakku. Aku bisa melakukan apa saja untuknya. Kenapa kau tidak bisa melihatnya? Hahaha.
Du Beichuan, inilah kakak perempuannya. Silakan gunakan. Silakan ke. Song Chen membunuh orang. Ah, tuan kedua, tolong aku. Ah. 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 Aku selalu bertemu denganmu, bodoh. Ah. Kau yang menyuruhnya. Kakak perempuan ini, apalagi yang kau inginkan? Silakan perintahkan saja. Hahaha. Aku hanya menyuruhnya untuk menguji saja. Kakak Xiaobai yang selalu kamu pikirkan. Bagaimana hasilnya? Dia tidak pantas. Songze, aku kakakmu. Aku menyukaimu. Tidak, aku mencintaimu. Ini adalah perasaan seorang pria yang mencintai seorang wanita. Bukan kakak, hanya aku. Aku sangat percaya padamu. Mencintaimu dan memberimu semua yang kau inginkan. Dia tidak layak. Karena kau pergi. Itu bagus. Maaf. Apa aku tidak tahu bahwa aku tidak lebih kuat dari keluarga Lu? Hanya dengan satu kalimat, aku bisa membuat Lu Feichuan mati di sini. Song Chen, ini adalah kejahatan. Mau menyerahkan diri. Hanya jika dia mati, kau baru bisa melihatku. Benar kan? Mati saja kau. Ah. 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 Karena dia, kau memukulku. Ah. Hematkan dirimu sedikit lebih dekat. Kakak. Apakah aku salah karena menyukaimu? Apakah aku salah karena ingin melindungimu dan bersamamu? Sekarang karena dia, kamu ingin membunuhku? Aha. Aduh, seranglah. Seranglah. Song Zhen, aku tidak mungkin kakakmu. Kau ini. Coba saja rasa benciku. Ah. Song Chen, lepaskan aku. Takut padaku. Aku ini orang yang paling mencintaimu. Bagaimana kau bisa takut padaku? Song Chen, kembalikan dia padaku. Hahaha. Kau memerintahku. Ah. Hahaha. Jangan takut, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kau ini orang gila. Gila. Akulah orang yang paling mencintaimu. Kau sekarang sudah bertanya padanya. Kau menghinaku. Sialan. Ah. Junjie. Jangan pergi. Ah. Sakit-sakit ah. Semua salahku. Kau memukulku. Pukul aku. Pukul aku. Pukul aku. Tuhan leluhur. Asal kau mau melepaskannya. Aku akan memenuhi semua permintaanmu. Dasar kau, mengapa kau selalu merasa tinggi dan mulia? Demi dia, aku akan melepaskannya. Bagaimana? Hahaha. Sebuah pedang menyaksikan legenda Aizi. Dan aku ingin mati untukmu.
Su Beichuan, cepat pergi. Kita sudah lunas. Su Chen, kau harus menepati janji. Su Chen, apa kau punya cara? Katakan saja, aku akan menurut. Apapun kau minta, aku akan menurut. Aha. Lalu kau katakan kau mencintaiku. Katakan. Bagaimana mengatakannya? Bagaimana mengatakannya? Ah. Pedang. Kau tak akan pernah bisa merebutnya. Jangan. Jian-jian. Kakak. Maaf, aku tidak sengaja. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Terima kasih, maafkan aku. Apakah itu aku? Aku akan menuruti semua yang kau katakan. Song Chen, ibu sudah tiada. Kau adalah keluargaku yang terakhir. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi, Song Chen. Berhentilah. Sadarlah. Apakah ini menganggapku adik? Ibu pernah bilang aku adalah kakak perempuannya. Harus menjagamu. Hahaha, Meneir Song. Hahaha, apakah Meneir baikmu belum memberitahumu? Dialah yang membunuh ibumu. Dan membunuh nenek Lu Beichuan. Semua itu agar kau dan Lu Beichuan menjadi musuh. Diam. Ah. Semua orang yang bersama kakakku kemarin harus mati. Harus mati. Ah, Song Chen. Song Chen, Song Chen. Song Chen. Aku tidak bisa hidup. Lagi. Song Chen. Song Shen. Song Shen. Song Shen. Jangan sampai berceceran. Aku telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Aku tidak bisa hidup lagi. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak salah. Terima kasih, peluk aku. Aku ingin mati dalam pelukanmu. Iya. Kau akan baik-baik saja. Song Chen, Song Chen. Hahaha. Chen King. Chen King. Maafkan aku, ya? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan emosi, jangan emosi. Aku salah mengira padamu. Aku tidak mengenali kamu lebih cepat. Salahku, salahku. Kamu mau bagaimana sih? Bagaimanapun terserah. Kau memukulku, 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 memukulku. Kau memaafkanku. Hari sudah gelap. Hari sudah gelap. Saat kita kecil, kau selalu bilang kalau hari sudah gelap kau akan menjemputku pulang. Benar, kan? Iya. Ya. Rumah. Rumah kita. Tapi keluargaku semua mati karenamu. Kakak. Kenapa
Lebih banyak kebahagiaan. Salju turun lagi. Kau pernah bilang akan membawaku pulang. Hahaha. Kakak, bertahanlah sedikit lagi. Aku akan membawamu pulang. Kau melakukan apa? Lu Beichuan. Kau mau melakukan apa? Kau mau ngapain? Jangan. Aku tidak mau. Ci. Naik mobilku. Naik mobilku. Nakal. Kau mau ngapain? Zong Guichun. Saya Song Chen. Kau gila? Saya Song Chen, ya. Sialan kau. Pergi-pergi. Kau pergi. Kau pergi sana. Kau ngapain sih kau? Pergi kau mau ngapain? Kau mau ngapain? Salju turun. Kalau kau baik, kita keluar lihat salju, ya? Kalau kau baik, aku akan menggendongmu. Aku tahu kau suka. Aku Song Chen. Kau sialan gila. Saya Song Chen. Gumun. Kin Kin. Jika memarahiku bisa membuatmu senang, maka marahilah aku lebih banyak lagi. Aku suka Gumun. Ah. Gumun, gumun, gumun. Ah. Tuan Song. Aset Lu dan Song sudah digabungkan. Bisa beroperasi normal. Baik. Ah. Jangan sentuh aku. Kau jangan sentuh aku. Salju turun lagi. Ah, tolong. Tolong aku.